Baik, saudara sekalian, mudah-mudahan sedikit refleksi pagi hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, menambah keilmuan, menambah ketundukan, karena hakikat ilmu itu sungguhnya adalah ketundukan, ilmu apapun. Nah, saya akan memulai dari ini, memperkenalkan siapakah tokoh yang kita bicarakan, Ibrahim alaihissalam ini. Beliau lahir di Babilonia, di Irak dan Syria, dari tradisi atau keperadaban Babilonia itu 20 sebelum Masehi. Jadi abad 20 sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi. Kalau Mesir purba itu 5000 sebelum Masehi, ini 2000 sebelum Masehi. Sedangkan tradisi filsafat yang kita pakai saat ini paling mundur itu 500 atau 5 sebelum Masehi. Itu di puncak-puncak peradaban Yunani. Maka di pengantar wajar kalau kita sungguhnya perlu mencari bahwa akar pemikiran itu tidak hanya dimulai dari Yunani. Hanya sayangnya kenapa mereka atau yang lain tidak disebut karena memang tidak ada tinggalan tertulisnya. Kalau Anda lihat reruntuhan seperti di Mohenjo-daro, di Harappa, kemudian Mesopotamia, Alexandria ini luar biasa, tapi tidak bisa disebut karena tidak ada tinggalan tertulisnya. Sama halnya nanti misalkan kerajaan seperti Majapahit gitu ya. Ini kan belum lama Majapahit itu kan, dari kita belum lama, masih bisa diceritakan. Nanti kisah-kisah tentang kejayaan Nusantara itu nanti kemudian tidak terdukung oleh data. Namun begitu, sebagian yang berpendapat mengatakan bahwa hal-hal yang tidak terdukung oleh fakta sejarah itu kemudian dianggap tidak ada, itu juga tidak benar menurut saya, karena seperti Mesir purba itu luar biasa seperti itu ya kan. Sama seperti kisah Ibrahim ini, kalau Anda cari tidak ada kuburnya di mana, kelahirannya di mana, tapi itu tidak kemudian kita anggap lalu tidak ada. Makanya tepat sekali kalau kita siang hari ini tuh bicara tentang spiritualitas. Spiritualitas itu artinya memanfaatkan semua potensi termasuk batin. Kita ini kan memiliki banyak potensi untuk menggali atau mencapai pengetahuan. Ada akal, ada pengalaman, ada rasio, ada empiri, kemudian ada otoritas, artinya dikasih tahu orang lain, kita baca buku dan seterusnya. Tapi ada juga modal penggalian pengetahuan yang sumbernya adalah intuisi. Intuisi salah satunya itu, intuisi itu adalah keilhaman. Keilhaman termasuk spiritualitas. Spiritualitas itu apa? Itu jenis kecerdasan. Bukan klenik, bukan yang begitu, tapi kecerdasan memahami makna-makna yang tersembunyi. Apakah salah kalau saya mengatakan bahwa di depan saya ini, saya menghadap ke barat, ini adalah tumpukan buku? Iya. Rasionalitas, empiri memang iya, tapi tidak salah kalau saya mengatakan di belakang buku ini itu Jakarta. Di belakangnya lagi itu mana, negara yang lain atau mungkin malah galaksi yang lain, planet-planet yang lain. Jadi itu untuk memahami itu butuh kecerdasan batin. Itu contoh paling mudah. Yang paling mulai rumit, hal-hal tentang perasaan, tentang keindahan, tentang kebertuhanan, itu butuh ketajaman batin gitu saudara. Nah itu yang saya rasa harus terus kita kembangkan, karena tanpa begitu pengetahuan atau kebahagiaan kita nanti tidak lengkap. Kita menjadi pribadi yang split personality gitu, ilmuwan yang terbelah hatinya, terbelah kepalanya, tidak lengkap memahami apapun. Nah kemudian beliau pindah ke Haron, ini di Turki, jadi agak jauh itu dari Irak, Syria, ke Babilonia itu ke Turki, kemudian pindah lagi ke Mesir, itu sudah melalui laut, kemudian Syria dan menetap di sana. Dan di antara itu beliau melakukan perjalanan ke Mekah. Kita lihat ada Ka'bah yang terbangun di sana, kemudian ada peristiwa sumur Zam-Zam, Sofa Marwa, budaknya yang melahirkan Nabi yang tidak pernah disangka-sangka, tapi lahir Nabi Ismail ya, yang dari ibu yang tadinya manusia biasa, bukan yang luar biasa, hanya seorang diceritakan sebagai budak. Kemudian ada peristiwa
ditinggalkan, lalu ibunya hilir mudik Safa Marwah cari air dan seterusnya itu. Kemudian ada tradisi korban. Ini korban itu apa ya? Kalau Anda lihat kisahnya itu biasa. Ibrahim ragu menyembelih anaknya, kemudian anaknya yang sudah lama diidam-idamkan itu diperintahkan Tuhan untuk nyembelih, kemudian dia lakukan itu. Kalau frame kita lihat, ya iyalah wong nabi gitu kan. Nabi otomatis mantap-mantap. Coba Anda berpikir, kalau Anda berpikir kebenaran itu datang seperti datang, kan setiap orang itu bisa menerima kebenaran dengan apa? Dengan cara seperti Ibrahim menerima kan? Anda dibisikin oleh kebenaran bahwa yang kamu lakukan selama ini salah. Itu untuk pindah kan ada keraguan. Nah, gimana kita bisa menjamin apakah kemudian apa nabi-nabi itu begitu mudahnya? Nanti tidak ada cerita tentang jihadnya. Mereka para kayak Ibrahim betul-betul ragu. Anda perhatikan kisah-kisahnya. Dia ragu, setan menggoda, ini perintah Tuhan atau enggak, masa perintah Tuhan nyuruh nyembelih anak dan seterusnya. Nah, jadi maka nanti kalau kemudian beliau itu digelari ulil azmi, orang lima nabi yang berteguh hati, itu memang betul karena banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang mengguncangkan, yang itu sedikit banyak kadang terjadi di kita. Kalau kita ya tidak sebesar mereka tentu saja, tetapi itu apa pesan Allah bahwa setiap orang itu bisa mengalami pergulakan kebenaran begitu, dan kita harus teguh di mana teguhnya. Nah, yang terakhir, Nabi Ibrahim ini banyak melakukan perjalanan yang dalam setiap perjalanan senantiasa beliau ini berdakwah. Nah, ayahnya adalah seorang pembuat berhala, patung untuk ritual, untuk menyembah benda langit, yang dalam hal ini matahari, bulan, dan bintang. Kalau Nabi Nuh itu menyembah arwah orang-orang mulia, orang-orang baik, kemudian dipatungkan. Kemudian berhalanya itu dijadikan media untuk menghantarkan semangat sesembahannya itu. Ya kan? Kemudian kalau Ibrahim ini ke benda-benda langit, kekaguman atas benda-benda langit. Yang di Islam itu kalau kita tidak hati-hati, karena di setiap agama itu kan selalu ada sosok Tuhan itu imanen sekaligus transenden. Transenden itu Allah atau Tuhan yang luar biasa, yang sangat agung, yang tidak terjangkau, yang sangat besar. Tetapi sekaligus kalau di Islam itu Allah itu latif, Allah itu akbar sekaligus latif. Latif itu lembut sekali sampai lebih dekat dari urat nadi kita. Itu berarti kan aspek imanen Tuhan. Tuhan membumi dan Tuhan melangit. Nah itu kalau di agama-agama dulu itu kemudian biar mudah itu dimediakan dengan benda, dengan berhala, dengan totem. Itu makanya mereka nggak bisa kalau menyebut, kalau sudah patung kemudian diberhalakan, itu artinya ada sakralitas, ada kesucian. Mereka nggak bisa kemudian sebut jelas gitu kan. Sama, itu selalu ada butuh begitu yang oleh Ibrahim nanti diluruskan gitu kan. Dan apakah itu nggak terjadi sekarang? Bisa jadi terjadi. Kita bisa memberhalakan apapun. Nah, maka muncullah semangat-semangat Ibrahim bahkan di diri kita untuk tidak memberhalakan. Uang bisa kita berhalakan, pikiran bisa kita berhalakan, keakuan bisa kita berhalakan. Gitu kan? Nah, kemudian Ibrahim ini dihormati dan menjadi sosok teladan di dalam 3 agama besar, Islam, Yahudi, Nasrani. Sampai disebutlah agama Abrahamik, gitu kan? Meskipun tentu saja nanti ada perdebatan, misalnya Judaism kayak Yahudi itu kok tidak Abrahamik, karena Yahudi itu sampai akhirnya belum bisa menentukan Tuhan mana yang disembah. Ada banyak Tuhan misalnya. Tetapi secara umum seperti ini. 3 agama besar ini menghormati sosok Ibrahim. Di Yahudi disebutlah bapak kami Abraham. Avraham Avinu, menunjukkan kedudukannya sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Jadi Yahudi itu kan ras atau bangsa sekaligus agama itu. Kemudian di dalam Yahudi juga bersama Nabi Ishak dan Yakub disebutkanlah dengan bukan dituhankan, tapi
Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub begitu. Di nabi-nabinya Tuhan itu. Kemudian meskipun juga turut dihormati di dalam Kristen, tapi tidak sebesar di dalam Islam dan Yahudi. Karena konsep Kristen itu terkait bahkan terfokus pada juru selamat di dalam hal ini Kristus, fokus ke Isa, maka ada titik perbedaan di dua agama yang lain itu. Kalau ya Islam sama Kristen, Islam sama Yahudi ini kan relatif banyak membaca atau membicarakan Ibrahim. Di Quran saja sampai 96 Nabi Ibrahim dicatat itu. 69. Di dalam Islam dijuluki beliaulah ulul azmi, pemilik keteguhan hati atau kekasih Allah itu kan. Namanya disebut 69 kali. Banyak sekali kisah-kisah tentang Ibrahim. Ini keistimewaannya yang bisa kita lihat ya. Sebagai kekasih Allah. Kemudian disebutkan bersama Nabi Muhammad di dalam sholawat. Ya kan? Nabi yang lain tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama sholli ta'ala seterusnya itu. Kemudian di dalam hadis disebutkan orang yang pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat di mana ketika yang lain telanjang. Kemudian Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah dalam banyak ayat di Quran maupun di hadis Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan-keistimewaannya. Kemudian bentuk ujiannya juga tidak kalah beratnya. Diuji dengan memiliki ayah yang kafir. Nah, makanya kalau belajar sejarah itu jangan terlalu fokus ke sana, ke sejarahnya. Tapi lihatlah ke diri kita. Ke diri kita. Bayangkan kalau ayah kita berbeda keyakinan dengan kita, atau kita berbeda keyakinan dengan anak kita. Seperti apa beratnya ujiannya. Gitu kan? Dimusuhi oleh ayahnya, diusirnya, padahal Ibrahim sangat mencintai ayahnya. Diuji meninggalkan kampung halamannya, bahkan dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri. Maka kisah perjalanan Ibrahim itu di banyak cerita itu karena terusir oleh kaumnya. Dia berdakwah di kepercayaan-kepercayaan lama. Ya wajar kalau kemudian terancam, terusir begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kisah dakwah itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Harus meninggalkan putranya Ismail yang sangat dia cintai di Mekah, padahal sudah puluhan tahun dia mengharapkan kelahirannya. Diuji untuk menyembelih putranya Ismail ketika sudah mencapai usia remaja dan dia tetap menjalaninya. Nah, kemudian poin penting Ibrahim sebelum saya masuk pada spiritualitasnya, sisi batin apa yang bisa kita ambil dari filsafat Ibrahim ini. Yang pertama, dia dakwah kepada ayah dan kaumnya. Dia katakan, mengapa kau menyembah selain Tuhan, selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepadamu. Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidaklah kamu mengerti? Gitu. Itu kalau fokus kita, pikir kita, ya patung kok disembah, ya jelas enggak. Ya kita jangan melihat begitu. Kita bisa menyembah sekali lagi, memberhalakan banyak hal. Sama, kalau kita bahkan ya mengagumi teknologi, lalu menggantungkan hidup kita hanya di situ, sangat di situ, sehingga peran Tuhan tidak ada, atau peran Tuhan menjadi tereliminir, kita memberhalakan. Kalau Anda ke dokter, kemudian yakin bahwa penyakit itu sembuh oleh dokter, Anda memberhalakan. Indikatornya, kalau ada penyembuhan lain, itu ya, yang bukan dokter, kalau Anda dalam hati menganggap ini benar, ini tidak, berhati-hati. Karena tauhid Anda sedang diuji. Gitu ya, karena Anda memberhalakan. Lalu terus gimana, Pak? Ya sama saja potensi penyembuhannya. Allah lah yang mendatangkan kesembuhan itu, kan begitu. Bahkan kalau kita yakin bahwa uang kita datangkan kalau kita kerja dapat duit, kalau nggak kerja dapat duit. Itu artinya kan kita menganggap bahwa uang dihasilkan oleh kerja. Itu secara tauhid batal. Karena banyak orang yang kerja toh tidak dapat uang. Lalu dari mana uang? Rezeki Tuhan. Lalu kerja kewajiban Tuhan. Begitu. Jadi harus selalu Tuhan itu, Allah itu kita hadirkan di apapun. Nah, itu tidak mudah. Tidak mudah. Buktinya tidak mudah. Satu, kita yang paling mudah ini, kalau kita menyalahkan keadaan,
Kalau kita kemudian menganggap sial, diri ini sial, itu artinya apa? Artinya kita tidak menghadirkan Tuhan, tidak menyadari bahwa hal itu adalah ada peran Tuhan di situ. Ya kan? Kalau kita sial kan seolah-olah Tuhan nggak ada di situ. Tuhan maha baik, masa dia akan bikin kesialan? Nah, makanya kalau di agama lalu ada lafal-lafal pembersihan. Maha suci engkau Allah dari persangkaan burukku. Nah itu dakwah seperti ini harus kita refleksikan, kita lakukan pada diri kita juga. Nah yang kedua, menghancurkan berhala. Ada kisah gitu kan, yang paling populer itu ketika dihancurkan, kemudian disisakan satu berhala, kemudian kapaknya dikalungkan, dan ketika ditanya kenapa tidak sekaligus dihancurkan, ya, aku ingin menunjukkan bahwa dia nggak bisa menolong yang lain juga. Penghancuran itu artinya dia tidak dapat mendatangkan apapun. Sama seperti ketika ada perempuan yang menemui Ibrahim karena mau beli berhalanya dicuri orang. Ibrahim pas di rumah, karena di rumahnya banyak sekali itu berhala, terus mau beli, terus dia tanya, itu gimana? Tuhan kok malah dicuri ya gitu. Nah, kemudian karena debat-debat seperti itu, kaumnya memutuskan berserta rajanya untuk membakarnya. Nah, ini ada peristiwa yang sangat dramatis. Jadi Jemanik tahu nggak, kalau Anda lihat misalkan film-film tua itu, film-film lama ya, yang itu kan ada pelempar batu itu. Nah, jadi Ibrahim dilemparkan, saking panasnya, saking banyaknya api, saking banyaknya kayu yang dikumpulkan. Bahkan ada orang perempuan sakit yang bernazar, kalau aku sembuh, aku juga akan ikut kumpulkan kayu untuk pembakaran Ibrahim. Itu saking luasnya ininya, saking besarnya kayu yang dikumpulkan, sehingga ketika membara begitu hanya bisa dilemparkan pakai jemanik. Nah, gitu kan. Tapi yang terjadi, Allah berfirman, wahai api, jadilah kau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ibrahim keluar tanpa luka bakar sedikit pun. Ini salah satu mukjizatnya. Nah, tapi mukjizat zaman mukjizat waktu itu, gitu kan. Mukjizat itu kan sesuai zamannya. Kalau mukjizat begitu diulang sekarang, nah nanti lain perkaranya, orang bisa tidak percaya bahkan. Berdebatan dengan orang musyrik yang oleh mufasir sering diartikan sebagai Namrud. Langsung artinya aja. Quran mengisahkan mengenai perdebatan mengenai tauhid antara Ibrahim dengan orang kafir yang ditafsirkan sebagai Raja Namrud. Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Alladzi haji Ibrahim rabbahu an atallahu mulku. Irqala Ibrahim Robbi Tuhanku alladzi yuhyi yang menghidupkan wa yumitu dan yang mematikan. Lalu Namrud menjawab, Qala menjawab, ana uhi wa umit, aku juga mematikan dan menghidupkan. Maksudnya aku bisa membuat orang yang dihukum harusnya hukum mati, tapi tidak jadi tak hukum, jadi dia hidup. Paham ya? Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya dia bisa membunuh seorang dan memberikan ampunan pada orang lain. Nah, bisa mematikan, bisa membunuh, bisa tadi yang akan terbunuh dan tidak jadi terbunuh gitu. Ibrahim kemudian melanjutkan, Allah menerbitkan matahari dari timur. Nah, kamu bikin dong sekarang, terbitkan dari barat. Itu kan ngomong tentang Tuhan. Namrud kebingungan dan diam. Nah, As-Sudi ini seorang alim tafsir menjelaskan bahwa perdebatan terjadi setelah peristiwa pemekaran Ibrahim itu. Ini poin-poin penting. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan upaya reflektif, filosofis kita ini begini. Ya, benarkah Ibrahim mencari Tuhan? Ini seringkali Ibrahim disosokkan sebagai nabi yang mencari Tuhan, yang karena itu kita juga harus melakukannya seperti dia. Baik itu, tetapi itu mengandung konsekuensi dari kesimpulan kalau begitu dia sebelumnya seorang musyrik atau ateis, kan begitu. Nah, pendapat bahwa Ibrahim mencari Tuhan itu
didasarkan pada ini. Wa qala Ibrahim la abiyaza takhidu asnaman ilahatan inni aroka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Artinya langsung. Ingatlah ketika Ibrahim bertanya pada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan. Nah, itu dibantah begitu ayahnya. Kemudian demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan bumi agar dia termasuk orang yakin. Jadi tidak benar Ibrahim mencari Tuhan. Ini konteksnya tentang berdebat dengan ayah dan kaumnya. Makanya dimulai begitu. Lihatlah ayat berikutnya. Ibrahim menjelaskan, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang tenggelam, dia berkata, saya tidak suka dengan yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dan berkata, inilah Tuhanku. Nah, itu kan tadi orang-orang itu kan memakai berhala untuk mersonifikasikan benda-benda langit kan. Matahari, bintang, bulan begitu. Ibrahim membantahnya begitu. Masa Tuhan begitu, hilang, muncul kan begitu kan. Tapi setelah bulan itu terbenam, berkata, sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang sesat. Gitu kan. Nah, maka tatkala matahari itu kemudian tatkala dia melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari terbenam, dia berkata, hai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kaum persekutukan. Nah, jelas sekali ayat itu bukan tentang Ibrahim mencari Tuhan, tetapi tentang perdebatan Ibrahim dan kaumnya. Maka itu dia bukan musyrik atau ateis sebelumnya. Nah, jelas sekali dikatakan di Al-Anbiya ini, bahwa Ibrahim bukan seorang yang sedang mencari begitu, mencari Tuhan. Walaqad ataina Ibrahim, sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya dan adalah kami mengetahuinya. Artinya sejak lama, sejak awal dia sudah mendapatkan hidayah. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi lebih jelas lagi. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang imam karena ummatan qanitan lillahi hanifan, yang dijadikan teladan yang patuh kepada Allah dan dia hanif, lembut, dan sekali-kali walam yaku minal musyrikin, dia tidak pernah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, jadi sekarang jelas Ibrahim tidak mencari Tuhan. Lalu apa berikutnya? Ini Tuhan sudah ditemukan Ibrahim. Kita tidak perlu mencarinya, tetapi kita tinggal memancarkan hati dan pikiran tauhid kepadanya. Jadi maksud saya, sebenarnya karena begitu dekatnya Tuhan, kita itu tidak perlu mencari, kita cukup menghadirkan. Dan itu jelas tidak mudah, perlu upaya terus-menerus karena nyatanya banyak orang yang tidak gagal melakukannya. Saya akan menutupnya dengan satu teori yang disampaikan oleh William James. Ini tentang religious experience sebetulnya. Teori tentang pengalaman religius, tentang pencarian itu. Jadi kita kan sudah punya agama ya. Sudah ada Tuhan di diri kita. Apalagi kita bukan orang barat. Bahkan orang barat pun itu, kalau kita menyebut ateis itu sebenarnya juga ada Tuhan yang ditolak gitu. Nah, William James itu mengatakan manusia itu orang beragama itu ada dua tipe, once born dan twice born. Once born dan twice born. Sebentar ya, ini sering saya sampaikan ini karena ini relevan. Ini once born dan twice born. Once born itu gini, orang yang hanya dilahirkan sekali dalam beragama, artinya dia tidak menemukan makna baru dari agamanya. Dia beragama seperti umumnya orang kebanyakan, bahkan dia sebenarnya tidak benar-benar menghadirkan Tuhan, atau dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dia hanya secara lahiriah sebagai orang beragama.
Dia sembahyang, dia ke kuil, dia ke gereja, dia ke masjid, tapi Tuhan tidak hadir di dirinya. Bahkan dia melakukan ritual, Tuhan tidak hadir di dirinya. Yang begini ini otomatis tidak total. Artinya tidak total itu tidak ada gunanya. Allah tidak bekerja karena dia tidak dihadirkan, tidak hadir dalam dirinya. Dia beragama hanya lebih pada faktor eksternal. Kalau dia menyebut khusyuk, itu khusyuknya eksternal. Misalnya teringat azan di Mekah, dia jadi khusyuk. Wahalanya mengingat. Salah itu Pak, tidak salah. Tapi itu eksternal. Sedangkan yang yang twice born itu orang yang seperti dilahirkan kembali dalam hal apa? Dia menemukan makna baru dalam beragamanya, dalam hidupnya yang didasarkan pada sikap-sikap beragamanya. Dia menemukan pemahaman baru. Dia menemukan makna baru. Dia mengalami aufklärung. Dia mengalami enlightenment. Dia mengalami pencerahan. Dia akan hormat sama orang. Dia akan melihat bahwa setiap hal itu ada ada ketuhanan, ada Tuhan di situ. Ada sifat-sifat Tuhan di situ, ada campur Tuhan. Tuhan bekerja di semuanya. Begitu. Makanya nanti akan sangat jelas. Kalau kita lihat simbolisasi bukan hanya patung yang dihancurkan, tapi keberhalaan kita yang dihancurkan oleh kita sendiri. Iya kan? Kalau kita merasa bisa dari orang lain, kita merasa lebih dari orang lain, itu artinya kita memberhalakan diri. Nah, kalau sudah begitu egonya naik, egonya ke atas, itu semua jadi gelap. Jadi gelap itu maksud saya melihat sesuatu terbalik-balik. Apa yang seharusnya tidak hakiki terlihat sebagai hakiki. Begitu. Prestasi ya, apa yang misalkan prestasi yang sifatnya tidak kedalaman, tidak bernilai batin, sifatnya material, dikira itu yang sesungguhnya. Dia kejar habis-habisan, padahal itu derita karena dia sedang memberhalakan sesuatu yang bukan Tuhan. Gitu kan? Nah, berarti kan kalau yang sudah twice born itu, dia akan menemukan makna baru. Hatinya akan terus kepancar ke sana. Nah, itu tauhid. Istilahnya itu, kalau saya menulis di paling bawah itu, nyoko itu bahasa Jawa. Itu istilah untuk menggambarkan gasing kalau diputar itu kan ada yang gerak-gerak, mencelat gitu, tapi ada yang kemudian diem, dia berputar pada sumbunya. Dia menemukan kediriannya, dia menemukan ordinatnya kalau pada manusia. Kita itu kan begitu kan, di hingar-bingarnya kehidupan ini kan susah dicari mana benar mana salah. Kita masih ke sana kemari, kita mengira yang ini hakiki padahal sesungguhnya tidak, sehingga kita menderita. Karena apa? Kita memberhalakan diri, memberhalakan ego. Nah, itu yang luar biasa dari Ibrahim. Dan itu lihat betapa banyak kejadian-kejadian besar seperti peristiwa Ismail, gitu kan? Begitu yakinnya setelah gundah gulana, kemudian harga yang harus dibayar, meninggalkan anaknya, harga yang harus dibayar, menyembelih anaknya, yang harus dibayar, meninggalkan orang tuanya, itu kan menegui sesuatu yang setelah dia ini sebagai kebenaran. Makanya twice born itu selalu didahului atau diawali dengan satu kejadian-kejadian besar. Sakit yang keras, kehilangan, tentunya yang akan. Nah, dengan begitu, yang nomor 3, pemahaman pengetahuan hakiki yang berujung pada kebahagiaan sejati itu akan didapatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.